Luka Modric siap pulang ke Real Madrid setelah kontraknya di Milan selesai. Meski sudah berusia 40 tahun, Luka Modric masih tampil luar biasa bersama AC Milan. Sejak bergabung awal musim ini, ia jadi sosok penting di lini tengah, membantu Milan bangkit dari musim buruk sebelumnya. Di bawah pelatih Massimiliano Allegri, Modric membawa ketenangan dan pengalaman yang membuat permainan Milan lebih rapi. Ia juga jadi panutan bagi pemain muda. Namun, kontrak Modric di Milan hanya berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dan menurut laporan media Spanyol, ia berencana kembali ke Real Madrid setelah Piala Dunia. Bukan sebagai pemain, tapi mungkin sebagai duta klub atau bagian dari tim pelatih Real Madrid. Rafael Leao sudah 17 bulan tak cetak gol di San Siro. Sudah 17 bulan sejak terakhir kali Rafael Leao mencetak gol di San Siro. Hal ini cukup aneh mengingat Leao adalah salah satu pemain kunci AC Milan. Meski sering tampil bagus di laga tandang dan dikenal dengan kecepatan serta kreativitasnya, performanya justru menurun saat bermain di kandang sendiri. Rafael Leao berpeluang mengakhiri puasa golnya saat Milan menjamu Fiorentina. Menariknya, lawan kali ini dilatih Stefano Pioli, pelatih yang pernah melatih Leao dan sukses mempersembahkan Scudetto ke-19 untuk AC Milan. Apakah pertandingan melawan mantan pelatihnya akan jadi momen kebangkitannya atau puasa gol Leao masih akan terus berlanjut? Ide gila Allegri, Loftus-Cheek jadi playmaker lawan Fiorentina. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan punya rencana tak biasa untuk laga penting melawan Fiorentina. Karena banyak pemain depan cedera, Allegri mempertimbangkan mengubah posisi Ruben Loftus-Cheek jadi gelandang serang atau trequartista. Biasanya bermain lebih dalam, Loftus-Cheek kali ini akan didorong ke depan untuk mendukung Rafael Leao yang kemungkinan diplot sebagai striker utama. Rencana ini juga memungkinkan Allegri menyimpan striker lain seperti Santiago Gimenez di bangku cadangan, sekaligus menjaga keseimbangan lini tengah dengan trio Modric, Fofana, dan Ricci. Kalau benar ini dijalankan, ini bisa jadi perubahan besar dalam cara main Milan akhir pekan ini. Divock Origi dan AC Milan besar kemungkinan berpisah di Januari. Spekulasi mengenai masa depan Divock Origi bersama AC Milan tampaknya semakin mendekati akhir. Menurut jurnalis sepak bola terpercaya Matteo Moretto, ada sinyal kuat bahwa hubungan antara Origi dan Rossoneri akan resmi berakhir pada bursa transfer musim dingin mendatang. Saya mengonfirmasi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi kali ini saya tegaskan dengan lebih pasti, kemungkinan besar kisah antara Divock Origi dan AC Milan akan berakhir pada bulan Januari, ujar Moretto dalam laporan terbarunya. Ia juga menambahkan bahwa sudah ada semacam kesepakatan lisan antara kedua belah pihak terkait perpisahan tersebut. Dengan bursa transfer musim dingin yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, kabar ini memperkuat spekulasi bahwa Milan yang akan aktif mencari pengganti Origi sekaligus merampingkan skuadnya. Meski belum diumumkan secara resmi, tanda-tanda perpisahan ini sudah mulai terlihat. Kini publik hanya tinggal menunggu konfirmasi final pada awal 2026. Christopher Nkunku dipastikan absen melawan Fiorentina. Kabar buruk datang bagi AC Milan jelang laga kontra Fiorentina. Christopher Nkunku dipastikan absen akibat mengalami cedera. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh jurnalis terpercaya Gianluca Di Marzio yang menyebutkan bahwa sang pemain tidak akan tampil dalam pertandingan penting tersebut. Cedera yang dialami Nkunku ternyata cukup unik dan merepotkan. Menurut laporan dari Antonello Giwa, jempol kaki sang pemain mengalami pembengkakan parah hingga membuatnya kesulitan bahkan hanya untuk mengenakan sepatu. Sebelumnya Nkunku sempat mengalami cedera ini saat memperkuat timnas Perancis. Meski sudah kembali ke klub, proses pemulihannya berjalan lambat. Ia hanya menjalani terapi dan latihan individu dalam beberapa hari terakhir. Kini dengan konfirmasi absennya sang penyerang, AC Milan harus kembali merotasi lini serang mereka. Ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi tim, mengingat kontribusi Nkunku sangat dinantikan sejak kepindahannya dari Chelsea. AC Milan pantau bintang muda Salzburg Joaquin Panicelli.
AC Milan terus bergerak aktif dalam membidik talenta muda berbakat untuk memperkuat skuad mereka di masa depan. Terbaru, klub asal kota mode tersebut dikabarkan tengah mengamati dengan serius profil Joaquin Palicelli, striker muda asal Argentina yang kini membela Strasbourg. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis sepak bola Luke Cohen. Ia menyebutkan bahwa Milan menunjukkan ketertarikan penuh terhadap Palicelli setelah performa impresifnya bersama tim asal Prancis itu. Milan sendiri memang dikenal memiliki tradisi panjang dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Jika transfer ini terwujud, Palicelli bisa mengikuti jejak beberapa pemain muda non-Eropa yang sukses meniti karir di San Siro. Meski belum ada tawaran resmi, laporan menyebut bahwa pemantauan Milan terhadap Palicelli sudah cukup intens. Bukan tidak mungkin, langkah konkret akan diambil pada jendela transfer mendatang. Tanpa Rabiot dan Pulisic, AC Milan akan bermain dengan karakter berbeda. Pelatih AC Milan Max Allegri mengakui bahwa absennya beberapa pemain kunci akan mempengaruhi gaya bermain timnya dalam pertandingan mendatang. Dalam konferensi pers jelang laga, Allegri secara terbuka menyebutkan bahwa Milan harus menyesuaikan strategi tanpa kehadiran Adrien Rabiot dan Christian Pulisic. Rabiot dan Pulisic diketahui mengalami kendala kebugaran dan diragukan tampil. Kedua pemain tersebut berperan penting dalam struktur taktik Milan sejak awal musim. Rabiot yang bergabung dari Olympique Marseille telah menjadi motor lini tengah Milan, sementara Pulisic berkontribusi besar dalam membangun serangan dari sisi sayap maupun tengah lapangan. Menyikapi situasi ini, Allegri menekankan pentingnya setiap pemain untuk tampil sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. Perubahan taktik dan komposisi pemain menjadi tantangan tersendiri bagi Allegri yang baru kembali ke San Siro awal musim ini setelah sebelumnya sukses melatih Juventus. Laga mendatang akan menjadi ujian ketangguhan skuad Milan di tengah krisis kebugaran, sekaligus kesempatan bagi pemain pelapis untuk unjuk gigi. Para pemain dan karakteristik Milan akan berubah tanpa Rabiot dan Pulisic. Kami akan memainkan pertandingan yang berbeda. Yang penting adalah setiap orang melakukan apa yang mereka bisa sesuai dengan kualitas mereka masing-masing, ujar Massimiliano Allegri. Pervis Estupiñán diragukan tampil akhir pekan ini usai cedera bersama timnas Ekuador. Kabar kurang menyenangkan datang dari AC Milan jelang pertandingan akhir pekan ini. Bek kiri mereka Pervis Estupiñán diragukan tampil setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional Ekuador. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Antonio Vitiello yang menyebutkan bahwa kondisi Estupiñán saat ini masih dalam pemantauan tim medis Milan. Cedera tersebut didapat saat ia memperkuat Ekuador dalam jeda internasional yang baru saja berakhir. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub, absennya Estupiñán bisa menjadi pukulan bagi Milan, mengingat kontribusinya yang cukup konsisten di sisi kiri pertahanan. Kecepatannya dan bertahan untuk membantu serangan telah menjadi salah satu senjata andalan skuad asuhan Max Allegri musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.